Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan podcast Komunitas Berakal Sehat atau kita singkat Kombes. Bersama saya Abdurrahman Jemat yang biasa dikenal dengan Pak Adj. Baik, kita hari ini akan bincang-bincang dengan Bung Laris dan Bu Amin tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia kita saat ini. Bang Laris, sekarang ini banyak banget orang-orang yang kadang-kadang datang kita. Tadi saya dengar abang orang nelpon mulutnya manis atau orang datang dengan apa kayaknya baik banget. Gitu. Pernah nggak ketemu orang-orang gitu? Ya, bukan pernah lagi, sangat sering bahkan banyak. Oh, Ya, karena memang kita orang pasar dulu kan, jadi ketemu aja gitu. nah kalau Bu Amin pernah nggak ketemu orang-orang kayak gitu? Pernah. Yang kayaknya manis gitu tapi di belakangnya lain gitu. Pernah. Nah itu kalau zaman kita dulu ya, saya masih kecil ada pepatah namanya orang itu bertanam tumbuh di bibir gitu Bang. Iya, betul. Artinya kelihatannya manis tapi di belakang itu ada niat buruk gitu. Ada. Abang sering ketemu yang kayak apa misalnya? Yang paling? Karena kita udah berjumpa dengan banyak orang ya, Hmm, jadi kita nggak bisa bilang semua yang ramah awal itu jadi jahat belakangan gitu. ya. Tapi saya mengalaminya cukup banyak. Yang paling terkesan apa? Ya, mau disampaikan dari podcast ini kan kurang bijak, ya kan? Hmm. Artinya ya yang paling saking ramahnya, tahu-tahu kita memang nggak tahu motifnya di belakang. Tapi yang abang ingat bener apa yang paling terkesan banget? Semua kan. Jadi Abang pernah rugi dengan cara itu? bukan hanya rugi, bahkan kendaraan satu-satunya kendaraan yang saya punya Terbang. terpaksa harus terbang karena mulut manis yang merayu saya kan. Apalagi kalau katakan ada orang Batak, kalau saya dipanggil saya tulang atau mengguru atau bepoda, terus dulu hati saya pikir dia adalah dari daging saya gitu. Oh, Menjadi kewajiban, padahal sebetulnya hatilah yang bergolak untuk melakukan sesuatu yang baik kan begitu. Amin apa yang paling ingat? Jadi pada awalnya kita kan mendengar dia bicara baik-baik, lembut, ya kan. Datang ke rumah, bawa oleh-oleh untuk anak, ya kan. Nah terus tahu-tahu bentuknya untuk minjam uang. Dia dengan membujuk kita, akhirnya kita kasih. Lama-kelamaan kita ini kewajiban kita menagih, lain jawabannya. Ini sekarang kan yang lagi rame bukan hanya tipuan gitu ya, tipuan yang berat ya. Abang pernah baca buku Bang, yang bukunya Aurel. Saya sudah tuntas membacanya. Apa yang terkesan? 202 halaman 220 kemarin pukul 17 lewat satu itu saya selesai tuntas. Ya itulah kan banyak orang berkeliaran di luar sana ya seperti monster. Oh, Kelihatannya baik tetapi sebetulnya dia jahat gitu. Apalagi kalau di hadapan kita dia baik gitu. Tapi di belakang kita ya mirip serigala berburu domba lah. Ya kan? yang orang kita ketipu lah ya dengan dia. Ya. Tertipu lah. Iya kan? Yang paling saya ingat ini sebetulnya udah banyak sih. 2 kali saya gagal membeli rumah karena ketika mau membeli rumah ini ada keluarga sebelum dapat rumahnya kepinjam dulu lah uangnya gitu. Habis itu kan 2 kali tuh seperti itu. Yang ketiga, tapi sih sebetulnya nggak enak menyampaikan ini, tapi harus sampaikan supaya orang lain juga nggak tertipu. Jadi dia datang ke saya dengan baik lah ya. Saya sebelum itu dia baik gitu kan. Tapi baiknya itu saya kan nggak tahu apa motivasinya, sehingga saya merasa berhutang budi. Oh, ini orang baik. Ketika dia butuh pertolongan saya nggak lakukan, lalu mau bisa macam apa saya kan gitu. Nah, saya tolonglah kan, sampai lah, ya malu lah mau menyampaikan di sini yang harus saya berhutang keluar, tetapi saya nggak mampu bayar lagi pada saat itu kan, akhirnya ya mobil satu-satunya yang saya beli untuk anak saya kan harus saya lepas lah untuk membayar yang saya pinjam dari Utang orang tadi. iya. Oh. Nah, memang dulu saya udah diingatkan oleh karyawan saya, sekarang dia ada di Swiss ya kan, di Swiss itu ada di Geneva itu. Pak katanya, nggak salah menolong orang, tetapi kalau cara seperti Bapak itu tuh nggak betul. Masa Bapak berhutang hanya untuk memberikan pinjaman kepada orang lain? Ya saya pikir begini, apa salahnya? Jangan-jangan karena bantuan saya ini,
saya selamat juga dia juga selamat kan gitu. Saya juga masalah kartu kredit waktu itu ya, waktu masih dagang koran kan ada kartu kredit saya itu ada 3 yang platinum kan, yang bisa mengambil uang 50, 50, 50. Jadi ya itulah saya ambil, ya kan. Sampai sekarang tuh nggak balik, ya kan. Orangnya sudah meninggal, ya mau diapain gitu loh. Mau disesali juga nggak ada gunanya, ya kan. Tapi memang ya enggak mau diwaspadai juga apa saat ini ya, kalau orang datang meminjam ke saya kan udah nggak ada yang mau diberikan. Nah, kalau kita kasus Aurel tadi itu beda lagi kan Bang ya? Sangat beda. Ya. Artinya ini kita mengingatkan bukan pada anak-anak itu tapi pada orang tuanya jangan sempat dialami anaknya seperti Aurel gitu. Artinya orang datang dengan mulut manis dengan macam-macam, tahunya itu kalau istilah sekarang tuh child grooming. Setelah baca buku itu sadar selama ini juga sering orang gitu. Dulu saya ingat saya pernah bicara dengan ketua Komnas HAM anak yang di sekolah-sekolah juga ada guru yang begitu, yang pura-pura meluk, pura-pura apa gitu. Jadi anak itu merasa seolah-olah orang tua. Tapi sebenarnya motifnya nggak begitu. Nah, begitu juga si yang lain. Biasanya anak-anak ini nggak berani bicara orang tua. Dan kalau menurut si Aurel ini memang sengaja dijauhkan dengan orang tua kalau bisa. Jadi sengaja untuk nggak diceritakan sama orang tua, maka seharusnya anak-anak itu juga berani menceritakan sama orang tua gitu. Dan orang tua aja harus berani. Jangan didiam-diamkan aja orang begitu. Karena ternyata kasus seperti banyak. Nah, untung si Aurelnya mau ngomong sebenarnya. Yang lain kan banyak. Ya, artinya memang banyak di luar sana yang mencoba mempengaruhi yang dia inginkan itu agar sama dia, lalu menjauhkannya ke orang tua. Dan anak-anak lagi polos. Iya, lagi polos. Karena itu saya tadi coba menyimak dari buku yang saya baca kemarin, agar setiap orang tua menjaga putrinya lah, ya kan? Jangan karena bujuk rayu diberikan A, B, C, D segala macam, sehingga apapun kata pria itu menjadi mau kan gitu. Juga kalau lihat di situ gimana mencegah itu antara lain harus melihat ada yang berubah dari anak ini kan? Iya. Itu. Biasanya sih berubah ketika dia sudah terjerat dengan orang atau figur yang dia sukai, maka orang tua sekalipun ya dilawan. Amin, pernah nggak tetangga atau anak atau orang lain yang mengalami hal seperti itu? Tetangga saya belum ada seperti itu. Tapi ini kan dengan pertemuan kita ini barangkali saja bisa nanti kita viralkan agar buku ini bersebar di kalangan masyarakat, dibaca, lalu kita kembali lagi di dalam rumah itu seperti apa gitu kan. Kan segala sesuatunya dimulai dari rumah, ya kan. Nah kalau di rumah hubungannya dengan ibunya sudah bermasalah, maka bermasalah juga kepada masyarakat, kan gitu kan. Tapi sehebat apapun pengaruh dari luar, kalau dia masih takut kepada ibunya, terutama dan masih kepada ayahnya, ya nggak akan terjadi, ya kan. Jadi apapun pengaruh dari luar itu dianggap angin lalu aja. Kalau kita baca bukan hanya itu, yang paling banyak sekarang melalui sosial media. Dia telepon baik-baik, ngobrol, terus ujung-ujung ngajak video call ya. Iya, video call. Nah, video call itu kadang-kadang macam-macam, di screenshot lah. Yang video call lagi bugil ya. Nah, itu pemerasan kadang-kadang. Jadi waktu mulutnya memang manis, tapi ujungnya pemerasan. Dan melalui podcast ini kita meminta orang tua itu care lah dengan anaknya. Ya mungkin kan sebagai ibu kan dia bisa menjelaskan bagaimana dia sekarang punya putri, bagaimana dia memproteksinya sehingga tidak terjebak di luar sana. Gimana Bu Min yang Ibu lakukan terhadap putri Ibu sekarang? Saya sih memang bahwa menjaga diri itu penting, ya kan. Tapi kadang-kala seorang ayah itu penting. Ya, kalau ayah itu terlampau keras, terlampau otoriter, ya kan. Nah, kadang-kala anak itu juga mencari kenyamanan. Ketika di luar dia bertemu dengan orang yang nyaman, dia seorang ayah saya temukan di sini. Gitu akhirnya pada saat-saat yang tidak diinginkan mereka jadi bergaul, ya kan. Tapi pergaulan mereka itu tidak
ketahui oleh orang tua. Mungkin yang kamu maksudkan bila ini peringatan dini kepada para ayah kan. Iya, jadi Jangan terlalu keras, jangan jadikan dia panutan dari putrinya. putri. Kalau ayahnya terlampau keras ke anak, memang sih marah boleh, tapi jangan terlalu monoton menyalahkan. Apa ditanya udah disalahkan. Karena Artinya dengan putri itu sendiri tidak perlu membuat jarak, harus dianggap dia sebagai Teman. teman. teman sebetulnya. Berarti kejadian ini banyak bukan hanya kesalahan anak ya, berarti kesalahan Iya, orang tua ya. Orang tua. Kan di kampung kan dibilang gini, nggak ada kapal yang karam setengah. Hmm. Ya kan? Berarti kalau menyalahkan anak sebetulnya kan menyalahkan orang tua. Menyalahkan Karena diri nggak- sendiri. itu pasti tali temali kan gitu. Ya kan? Tapi ya kalau misalnya ada hal yang sudah terlanjur, menyalahkan semua juga nggak ada gunanya. Tapi memperbaiki yang salah itu yang ya artinya jangan terjadi seperti itu lagi. Kalau di kita sudah terjadi, maunya jangan lagi ada seperti kita lagi di luar sana gitu. Ya kan? Itu gunanya podcast kita ini. Artinya kita bukan berhenti menyalahkan, ya kan? Iya. Menyalahkan itu kan hal mudah kan? Iya. Iya. Bagaimana memperbaiki itu? Nah, tapi memperbaiki kalau sudah terjadi, ya kan? Baiklah kita merenungkan. Kalau itu sudah terjadi dan menyudutkan kita, jangan lagi maunya ada orang lain atau keluarga lain yang mengalami hal yang sama kan gitu. Iya, kalau kita lihat semua apa yang merusak itu adalah bermula dari mulut manis itu kan. Kayak orang misalnya bagaimana dia merayu orang ikut narkoba. Iya. Itu biasanya kan mulut manis ya. Iya. Bagaimana menjerat orang supaya mau ikut dia dengan cara dia. Semuanya itu sampai dengan bagaimana merayu orang untuk nipu uang, nipu segala macam. Nah, seperti kata Abang tadi bahwa kalau di sana kan orang bilang serigala berbulu domba. Kita kan nggak punya kan serigala. Ya. Ya, kita kan sering dengar musang berbulu ayam kan. Logika sederhana kan. Kalau tetangga kita di bis udah kasar kan kita menjauh. Ah, Tapi karena dia baik, dikasih tempat, dikasih minuman, kita kan terpengaruh. Saya kira kalau orang misalnya terpengaruh, itu adalah keahlian orang yang mempengaruhi kan. Sehingga muncullah kalimat dari kita, hati-hati, waspadalah. Bahkan tadi pagi saya bilang ke putri saya melalui WA, hati-hati yang gitu, jangan terjebak. kalau orang jahat zaman dulu kita gampang kan, codet di sini kan, Iya. bakar bahar, pokoknya kita itu preman. Kalau Iya. sekarang kita nggak tahu Iya. orangnya baik-baik, necis-necis, Iya. ngomongnya baik. Baik. Saya punya pengalaman begini. Di stasiun datang orang setengah bayar, tanya akrab betul sama saya. Saya mengutuk diri saya, kok saya nggak kenal gitu. Iya. Kita malu kalau orang baik begitu nggak kenal. Iya. Akhirnya mengungkapkan nama saya, Pak, saya minta tolong, saya menyebut anak saya di rumah sakit. Modus. Nah, saya ingat orangnya, orang yang sama pernah nipu saya seperti itu. Iya. Dia rupanya lupa sama saya, maka saya akhirnya udahlah sudah Akhirnya dia cari yang lain Pak. aja. Kalian tuh Pak, Hmm. di Senen. Hmm. Akhirnya saya keluar semua ini saya dan dihipnotis kan. Saking baiknya dia ngomong ke saya. Jadi hipnotis keluar kalung, keluar cincin. Hilang semua. Iya di Senen. Yuk, sono aja tunggu katanya. Pas saya tunggu nggak nongol-nongol sampai jam 8 malam. Wah, orang tua saya udah khawatir kok belum pulang sampai jam segini gitu. Inti dari omongan kita ini, kita mengajak pemirsa kita bahwa kita harus hati-hati dengan orang bermulut manis ya. Kebanyakan bahwa orang yang jahat yang sekarang ini, ya kita nggak tahu jahatnya awalnya. Orang Batak ada tuh kali peribahasa seperti itu. Antuasu maribulu biru-biru. Antuasu itu serigala. Oh, Sejak dini di kampung itu sebetulnya sudah diingatkan, ya, artinya jangan mudah terhanyut dengan mulut manis. apalagi data kita ketemu ya, Ketemu dan tertipu. ya, tapi gini ya, kadang-kadang saya pikir karena itu membuat kita bisa makin cerdas gitu supaya nggak tertipu. Tapi Tipu lagi. ya tertipu lagi. Seperti kejadian tadi kan. Kalau saya mau bawa ini penipu yang akan hadir dia tadi kan, tapi ternyata dia orang baik kan. Nah inilah semua sekarang. Jadi masa na sumagulang tupiko na sumarang ngingi. Jadi
artinya yang baik pun jadi korban gara-gara perbuatan baik orang yang menipu gitu kan. Betul. Iya. Padahal tadi abang bawa orang kalau lihat dari tampang Ya, Meyakinkan. tidak meyakinkan. tidak meyakinkan. Tadi dia bawa orang. Oh. Nah, Kalau lihat dari tampang itu orangnya ya kita Iya. pikir ya paling nggak penipu atau nah, penjamalah dan penodong. kemudian dia mengaku setiap hari, setiap malam saya tidur di bawah jembatan. Oh. Tetapi apanya semua dijelaskan. Oh. Ya dia, ya Roh Kudus lah yang mempertemukan kita Pak katanya. Ya. Saya selalu berkira begini, kalau Tuhan tidak mempertemukan saya dengan dia, terjadi apa dia? Tapi paling tidak dia mendapat penguat rohaninya yang sudah kuat gitu loh. Kesimpulannya dari apa yang kita bilang di sini bahwa harus waspada dengan orang ya, tapi jangan hanya melihat dari tampang dan jangan berarti berbuat baik itu. Mungkin maksudnya jangan menggeneralisir Ah, segala hal. iya, Biarlah kita tetap waspada, tetapi jangan lalu praduga gitu loh. iya, Ya. ya jangan praduga. Nah, Dan artinya kita lihat tampangnya begini, emang kadang-kadang kita persepsi juga ya nggak bisa salah juga. jadi begini. Hmm. Ya seperti apapun itu, saya tidak lalu harus ikut dengan apa kata orang kan itu. Saya tidak lalu berhenti melakukan hanya karena banyak kejadian-kejadian yang sudah saya alami. Tetapi itu hanya pengen bagi saya, coba waspada, kan gitu kan. Jadi jangan lalu menghakimi kan gitu ya, Iya. atau apa praduga tak bersalah kan gitu ya. Judge. Jadi kita harus tetap waspada. Jadi jangan percaya juga sama mulut manis, Iya. tapi jangan percaya dengan tampang licin seperti Ibu tadi. Iya. Jangan percaya dengan wajah yang polos. Iya. Tapi juga kita jangan juga Lembut. menduga orang yang tidak seperti kita wajahnya nggak menakutkan, kita pikir dia jahat ya. Iya. Saya terus terang Pak, dulu saya pikir kayak orang Papua. Papua itu dalam pikiran saya dulu sebenarnya orangnya kan kelihatan kasar ya. Iya. Pas saya ke Papua, ramah-ramah banget gitu. Adik, saya pikir orang Papua itu baik-baik banget gitu. Jadi Setelah tahu, pikiranmu itu dulu pernah disampaikan oleh Kosida ke kami ya. Kosida ini guru besar di UI. Itu ada teori Lombroso. Tapi saya udah agak lupa. Jadi menyimpulkan bahwa kalau wajahnya begini jahat, Iya. kalau begini baik. Padahal kan jahat tidaknya bukan soal gestur tubuh kan, Iya. soal pikiran kan, Iya. gitu. saya pikir demikian pembicaraan kita Bang ya. Terima Ya. kasih banyak, terima kasih Bang Amin. Dan mudah-mudahan pembicaraan kita bermanfaat bagi teman-teman yang nonton podcast ini. Sampai jumpa lagi di podcast yang akan datang di podcast Kombes, Komunitas Berakal Sehat. Dah.